Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam sayyida syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Tarwih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-24 dari bulan suci Ramadan. Itu artinya kita tinggal menghadapi puasa Ramadan ini mungkin sekitar tinggal 4 hari lagi. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Mestinya Ramadan kalau ditinjau dari segi banyaknya, semakin banyaknya kemungkinan pahala yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, itu semakin akhir, semakin melimpah pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tapi kalau kita melihat, biasanya itu agak berubah, justru kebalik. Di awal justru membeludak banyak sekali jamaah kalau di awal Ramadan. Semakin lama semakin berkurang hingga di akhir ya kita mungkin bisa melihat sendiri. Mungkin sudah berpindah dari masjid, berpindah ke tempat-tempat perbelanjaan, ke mall, pergi beli baju baru atau apalah. Jemaah taruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan ada satu waktu yang sangat luar biasa pahala yang akan kita peroleh kalau kita di waktu itu sementara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Jemaah taruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan informasi dalam Quran bahwa orang yang memperoleh Lailatul Qadar maka dia bagaikan ibadah lebih utama daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahrin. Ibadahnya bagaikan lebih daripada 1000 bulan, hanya satu waktu saja. Bahkan menurut ulama waktunya tidak lama, sebentar saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu? Al-Qadar sendiri punya beberapa makna. Di antaranya Al-Qadar mempunyai makna kemuliaan, mempunyai makna keagungan. Karena pada waktu itu diturunkan kitab suci yang paling mulia, kitab yang paling agung, kitab yang menjadi mukjizat bagi umat ini, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hudan linnas, itu malam yang agung karena malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang lain adalah pada malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Malam diturunkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus kepada orang yang sementara ibadah kepadanya. Maghfirah Allah, ampunan Allah turun pada waktu itu, sehingga malam itu adalah malam yang penuh keagungan.
Dan orang yang sementara ibadah pada waktu itu, dia akan memperoleh kemuliaan yang sangat luar biasa. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Qadar juga punya makna yang sempit. Mengapa Al-Qadar punya makna yang sempit? Mengapa disebut sempit? Karena pada waktu itu dunia ini sempit, terasa sempit. Mengapa demikian? Karena malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala turun ke permukaan bumi ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala turun ke permukaan bumi ini sehingga dunia ini terasa sempit. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada malam itu, annal malaika tilkal lailah aktsaru fil ardi min adadil hasa. Pada malam itu turun malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada seluruh kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Itu saking banyaknya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Al-Qadar juga punya makna ketetapan. Pada malam itu Allah menetapkan seluruh urusan-urusan manusia. Urusan kita ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah mengatur, Allah menetapkan, Allah menjelaskan seluruh urusan-urusan kita dengan penuh kebijaksanaan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Seluruh urusan-urusan kita ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Maka malam itu adalah malam yang penuh kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jamaah yang dirahmati Allah, alangkah agungnya malam itu. Alangkah beruntungnya orang yang memperoleh kemuliaan Lailatul Qadar. Alangkah beruntungnya orang yang ketika Lailatul Qadar itu datang, kemuliaan itu datang, turun ke permukaan bumi ini, dia sementara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sementara baca Quran, dia sementara qiyamul lail, salat malam, atau dia sementara baca Quran atau melakukan amalan-amalan kebajikan yang lainnya. Betapa beruntungnya orang yang seperti itu. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bertepatan datangnya Lailatul Qadar, kita sementara qiyamul lail atau laksanakan ibadah. Alhamdulillah di masjid kita ini saya kenal sejak dari dulu. Guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan selalu melaksanakan salat tarawih, salat malam, salat tahajud di setiap malamnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan petunjuknya Nabi? Kapan datangnya waktu itu? Ada banyak riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi menyebutkan Lailatul Qadar itu datang di 10 yang terakhir. Di 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. 10 yang terakhir. Kalau kita melihat hadis ini, 10 yang terakhir kapan saja? Bukan cuma sekedar malam ganjil saja, tapi 10 yang terakhir. Kalau Ramadan 30 hari, maka 10 yang terakhir itu mulai tanggal 21 Ramadan, 22 sampai 30 Ramadan. Tapi kalau Ramadan jatuh hanya 29 malam, maka 10 yang terakhir itu mulai tanggal 20 Ramadan. Karena kalau hitung mulai tanggal 21 maka hanya 9 hari, bukan al-ashrul awakhir, bukan 10 hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa carilah Lailatul Qadar itu, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal
minal asyaril awahir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 yang terakhir Ramadan. Ini lebih spesifik lagi, malam yang ganjil. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan lebih spesifiknya lagi bahwa carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil 10 yang terakhir, yaitu malam 21 Ramadan, malam 23 Ramadan, 25, 27 dan 29. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis itu Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa akhiru lailatin min Ramadan, dan malam yang terakhir dari Ramadan. Menyebutkan malam ganjil, disebutkan lebih spesifik lagi 21, 23, 25, 27, 29 dan malam yang terakhir dari Ramadan. Berarti kalau hitungannya sampai 30 hari termasuk malam ke-30. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan dalam riwayat Imamul Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ada juga disebutkan dalam Sunan Abu Daud dari Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir dari Ramadan. Fi tasiatin taboko, fi sabiatin taboko, fi khamisatin taboko. Pada malam ke-9 yang tersisa, malam yang ke-7 yang tersisa, dan malam yang ke-5 yang tersisa. Berarti hitungannya 9 yang terakhir, 7 yang terakhir, dan 5 yang terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak hanya sekedar malam yang ganjil, tapi berbeda apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beda-beda. Ini bisa jadi karena memang Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu persisnya. Cuman petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dicari di 10 yang terakhir. Ada yang menyebutkan dalam malam-malam yang ganjil, ada yang menyebutkan 10 yang terakhir, 9 yang terakhir, 7 yang terakhir, 5 yang terakhir. Berarti kalau 9 yang terakhir, kalau hitungannya Ramadan 2, Ramadan 30 hari, berarti 9 yang terakhir itu dimulai dari malam yang ke-22, berarti malam yang genap. 7 yang terakhir berarti malam yang ke-24, malam ini malam yang ke-24. 5 yang terakhir berarti malam yang ke-26. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkuat lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat meskipun hanya perkataannya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa carilah Lailatul Qadar itu iltamisu fi arba'in wa ishrina. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-24. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas mengatakan, carilah pada malam yang ke-24. Ini artinya kita mesti berusaha semaksimal mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang terakhir dari Ramadan. Itu mulai pada malam yang ke-21 atau mulai pada malam yang ke-20 hingga selesai Ramadan, baik malam yang ganjil maupun malam yang genap. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau kita tidak sempat atau kewalahan, tidak mampu, dalam keadaan lemah mencarinya selama 10 malam, maka carilah
berusahalah semaksimal mungkin di 7 yang terakhir. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita melihat praktek para ulama-ulama kita, mereka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan antusias, dengan penuh kesungguhan di malam yang terakhir itu. Tidak melihatnya apakah malam yang ganjil ataupun malam yang genap. Tapi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan didukung banyak sekali riwayat-riwayat, itu lebih jatuh pada malam-malam yang ganjil. Bahkan ada yang menyebutkan khusus malam ke-27. Lailatul Qadar itu adalah malam yang ke-27. Dan juga apa yang menjadi praktek atau penelusuran dari Imamul Ghazali Hujjatul Islam, Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam yang ganjil, mulai 21, 23 sampai ke malam yang ke-29 dari malam-malam yang ganjil. Dan ini dikuatkan oleh kesaksian seorang waliullah, ulama besar, yaitu Abul Hasan Asyadzili, salah satu mursyid yang pertama dari tarekat Asyadziliyah. Itu beliau mengatakan, saya semenjak balik selalu mendapati malam Lailatul Qadar. Itu sama persis dengan apa yang telah ditetapkan oleh Imamul Ghazali. Itu pada malam-malam yang ganjil. Dan itulah yang selama ini yang kita yakini, Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam yang ganjil. Tapi bukan berarti itu akan monoton di situ. Kalau kita berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disebutkan tadi itu. Jemaah taruh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, Lailatul Qadar ada juga riwayat-riwayat yang menyebutkan berupa tanda-tanda fisik. Itu bahkan ada riwayat yang menyebutkan lebih spesifik. Itu Lailatul Qadar adalah Lailatul Matorin, adalah malam hujan, malamnya hujan. Lailatul Rihin, malamnya itu angin tidak terlalu kencang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita saksikan di bulan Ramadan ini, hari ini juga turun hujannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita melihat riwayat dari Abdullah bin Abbas tadi, carilah Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-24, dan tadi diawali dengan hujan. Sampai malam ini itu hujan itu masih terasa. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau siangnya, paginya matahari begitu cerah, tapi pancaran cahayanya, panasnya itu tidak menyengat, tidak seperti biasanya. Itu agak beda dengan yang lain perasaan kita. Dan rasanya orang yang beribadah pada waktu itu ada perasaan nyaman, perasaan enak. Terkadang juga diawali dengan mimpi. Ada salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas, sementara tidur, seakan-akan ada yang membangunkan, yang bangun. Sekarang ini adalah Lailatul Qadar. Dia bangun, saat dia bangun melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara sholat. Itu mimpi datang Lailatul Qadar, dan di saat itu Nabi dilihat sementara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan sholat. Ada juga Nabi melihat Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dirinya sementara sujud dan pipinya dibasahi air, hujan turun, dan ada bekas-bekas lumpur, pasir menempel di mukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu Nabi melanjutkan dengan melaksanakan sholat subuh, dan sahabat menyaksikan di waktu itu langsung tiba-tiba mendung, hujan turun, karena atap masjid itu hanya pelepah-pelepah kurma, akhirnya membasahi tempat sujudnya orang melaksanakan salat subuh pada waktu itu. Dan Nabi pun dibasahi pipinya, dahinya, dan dipenuhi dengan lumpur-lumpur sementara sujud melaksanakan sholat subuh. Itu bertepatan dengan datangnya Lailatul Qadar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita memperoleh kemuliaan itu, sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah umur yang panjang,
sehingga kita bisa memperoleh Ramadan dan akan kita peroleh malam kemuliaan itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa inilah yang sempat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.